Pada kesempatan kali ini, channel ini akan mereview sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan seorang kakek tua berumur 84 tahun yang ingin belajar membaca dan menulis. Namun, dengan usianya yang sekarang, tentunya dia memerlukan usaha yang ekstra untuk melakukannya. Seperti apa perjuangannya? Mari kita langsung masuk saja pada alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan seorang kakek tua bernama Meruge yang sedang berladang sambil sekali dia melihat kambing peliharaannya. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan seorang penyiar radio yang sedang menyampaikan program pemerintah bahwasannya negara Kenya akan mengadakan sebuah program sekolah gratis untuk semua orang. Tentunya hal tersebut sangat disambut gembira oleh para orang tua dan anak-anak kampung tersebut. Mereka pun langsung berbondong-bondong pergi ke sekolah untuk melengkapi persyaratan yang diminta sebagai syarat pendaftaran. Kakek Merugi yang mendengar adanya program tersebut tidak menyia-nyiakannya. Dia pun juga langsung bergegas ke sekolah untuk mendaftarkan diri. Tapi Jen sebagai kepala sekolah tidak bisa menerima Merugi karena program tersebut ditujukan hanya untuk anak-anak. Namun Merugi menyanggah pernyataan Ibu Jen dan mengatakan bahwa dia mendengarnya sendiri, bahwa program tersebut ditujukan untuk semua orang, bukan hanya untuk anak-anak. Melihat ada seorang kakek yang juga ingin mendaftar, Alfred yang juga merupakan seorang guru di sekolah tersebut datang dan mengatakan bahwa mereka hanya mempunyai 50 meja untuk 200 anak. Dia pun juga mengatakan bahwa Merugi memerlukan buku dan alat tulis lainnya jika ingin bersekolah. Mendengar hal tersebut, Merugi pun langsung pulang. Keesokan harinya, Merugi datang kembali. Alfred yang melihat hal tersebut langsung menghampirinya dan mengatakan bahwa dia juga membutuhkan seragam untuk bersekolah. Ibu Jen yang datang menemuinya pun bertanya untuk apa dia bersekolah di usianya yang sekarang. Merugi pun mengatakan bahwasanya dia ingin belajar membaca. I want to learn to read. Akhirnya Merugi pun pulang ke rumah dan menjual beberapa hewan ternaknya agar bisa membeli pakaian bekas yang akan dia perbaiki sendiri untuk dijadikan seragam sekolah. Keesokan harinya Merugi datang kembali dengan berseragam dan membawa alat tulis yang diminta. Ibu Jen yang melihat perjuangan keras Merugi tanpa tersenyum. Dia kagum atas perjuangan Merugi. Merugi lantas memohon pada Ibu Jen untuk menerimanya dan dia berjanji akan menjadi murid yang baik. Perjuangan keras Merugi lantas membuat Jen dilema antara memilih peraturan atau rasa kemanusiaan. Dengan tersenyum, Ibu Jen pun memutuskan untuk menerima Merugi. Hal tersebut menjadikan Merugi sebagai siswa sekolah dasar tertua pertama di dunia. Merugi, welcome. Senyum bahagia pun nampak terlihat pada Merugi. Setelah itu pun dia langsung diperkenalkan pada murid-murid lainnya dan langsung mengikuti pembelajaran. Dan untuk pertama kalinya dia juga diajari bagaimana memegang pensil yang baik dan benar. Dan hal tersebut lagi-lagi membuat Merugi tersenyum. Namun ketika malam tiba, kebahagiaan yang Merugi rasakan nampak hilang saat dia kembali teringat tentang masa lalunya sebagai seorang pejuang perang dari Kenya. Dia berjuang untuk mendapatkan tanahnya kembali dari penjajahan Inggris. Dia pun teringat atas kekejaman kolonial Inggris saat dia menjadi tahanan perang sampai membuatnya trauma. Sampai pada keesokan harinya saat Merugi sedang bersekolah, dia pun dihampiri oleh Pak Alfred karena pensil yang dia bawa sudah tumpul dan menyuruhnya untuk meraut pensil tersebut. Namun saat Merugi akan meraut pensil tersebut, dia kembali teringat saat masih menjadi tahanan perang. Dan ternyata para kolonial Inggris telah memecahkan gendang telinganya menggunakan pensil yang tajam, sehingga membuat pendengaran Merugi terganggu sampai saat ini.
Hal tersebut sedikit membuat dia lepas kendali sehingga membuat salah satu anak yang mencoba membantunya meraut pensil terdorong. Melihat hal tersebut, Ibu Jen pun membawa Meruge keluar untuk menenangkan diri. Lantas Meruge mengatakan pada Ibu Jen bahwa dulunya dia adalah seorang pejuang kemerdekaan yang sempat ditahan dalam waktu yang lama. Tapi saat Ibu Jen menanyakan apa yang terjadi, Meruge memilih untuk tidak bercerita dan pergi untuk melanjutkan pembelajaran. Meruge yang menjadi seorang siswa tentunya menjadi buah bibir di kalangan masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra, tapi banyak di antara para orang tua tidak menyukai hal tersebut sampai akhirnya berita semakin menyebar ke seluruh Kenya. Menyebarnya berita tersebut membuat seorang pegawai bernama Kiputro datang ke sekolah. Nampak Kiputro tidak senang dengan keberadaan berita tersebut dan menyuruh Ibu Jen untuk segera mengeluarkan Meruge atau menyuruhnya bersekolah di sekolah khusus orang dewasa. Melihat kegigihan Meruge untuk belajar tidak membuat Jen menyerah. Dia langsung pergi ke pusat kota Kenya untuk menemui Menteri Pendidikan secara langsung meskipun hal tersebut tidak mendapatkan hasil. Karena Ibu Menteri mengatakan keberadaan Meruge di sekolah tersebut mempengaruhi stabilitas pendidikan yang sudah ada, serta bisa menghambat perkembangan generasi muda. Setelah menemui Ibu Menteri, Jen pun langsung menemui Meruge untuk meminta maaf karena dia tidak mampu untuk mempertahankan haknya. Jadi dia harus tetap bersekolah di sekolah khusus orang dewasa. Mendengar hal tersebut, keesokan harinya Meruge langsung pergi ke sekolah yang telah direkomendasikan. Namun keadaan sekolah yang banyak dihuni orang dewasa dengan kepribadiannya masing-masing membuat dia kesulitan untuk fokus belajar. Sehingga Meruge memutuskan untuk kembali ke sekolah lamanya untuk menemui Ibu Jen agar menerimanya kembali. Setelah bertemu Ibu Jen, Meruge pun mengatakan bahwa perjuangannya melawan penjajah akan menjadi sia-sia jika para penerusnya atau orang yang masih hidup bahkan tidak bisa membaca. Hal tersebut bisa membuat negaranya kembali dijajah. Meruge juga menambahkan bahwa dia mempunyai sebuah surat dan dia ingin membacanya sendiri. Keesokan harinya saat Meruge sedang berada di sekolah untuk sebuah perpisahan, Jen kembali menerimanya. Kali ini bukan sebagai murid, melainkan sebagai asistennya, karena Jen merasa Meruge bisa membantunya dalam hal tersebut. Pemberitaan Meruge yang menjadi siswa sekolah dasar pada usia 84 tahun pun semakin menyebar luas. New York Times, LA Times, Kenya Times, Dan membuat banyak wartawan datang ke sekolah untuk mewawancarainya secara langsung. Hal tersebut malah menjadikan suasana semakin keruh dengan banyaknya kontroversi dari berbagai kalangan dan berita hoak yang bermunculan. Yang bahkan salah satunya ada yang mengatakan bahwa Ibu Guru Jen berselingkuh dan mendapatkan keuntungan saat diwawancarai oleh para wartawan. Tapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat Ibu Jen untuk tetap mendukung Meruge. Sampai pada keesokan harinya, para orang tua murid melakukan protes karena menilai Ibu Jen hanya mementingkan dirinya sendiri dan menghiraukan pendidikan anak-anak mereka. Tidak lama setelah itu pun Pak Kiputro kembali datang. Dia marah karena Jen masih membiarkan Meruge tetap berada di sekolah dengan bagaimanapun statusnya saat ini. Sekolah pun kembali dibuat ramai oleh kedatangan para orang tua yang tidak menerima Meruge. Mereka mulai menyerang sekolah dengan melemparinya dengan batu. Hal tersebut membuat Ibu Jen dimutasi ke sekolah lainnya karena dianggap tidak bisa memenuhi keinginan para atasannya. Mendengar hal tersebut, Meruge memutuskan untuk tetap mengikuti Ibu Jen ke sekolah barunya agar dia tetap bisa belajar. Tapi Ibu Jen menolaknya karena dia tidak ingin ada masalah baru yang muncul. Bersamaan dengan perpisahan Ibu Guru Jen, kepala sekolah yang baru pun akhirnya muncul. Anak-anak yang tidak bisa menerima kepergian Ibu Jen langsung mengusir Ibu Guru baru itu dengan cara mereka sendiri.
sehingga membuat kepala sekolah baru itu memutuskan langsung mengundurkan diri karena dia beranggapan bahwa anak-anak di sekolah tersebut tidak disiplin dan dia tidak bisa mengatasinya. Melihat Ibu Jen yang dimutasi tidak membuat Miruge diam. Dia memutuskan untuk menemui Presiden Kenya saat itu secara langsung untuk meminta agar Ibu Jen dikembalikan karena dia menilai sekolah tersebut sangat membutuhkan Ibu Jen. Got the old guy from the education. Sesampainya di kantor Presiden, Miruge tidak bisa menemuinya karena pada saat itu Presiden sedang sibuk. Tidak bisa hanya menunggu dan diam, Miruge memutuskan untuk langsung masuk menemui Presiden di ruang rapat saat sekretarisnya lengah. Sesampainya di ruang rapat, Presiden dan para menterinya pun menerima kedatangannya. Miruge pun membuka bajunya yang masih nampak bekas siksaan para penjajah saat dia berada di kamp tahanan. Dia pun mengatakan bahwa mereka, para presiden dan menteri, tidak akan berada di sini tanpa adanya para pejuang seperti dirinya. Miruge pun meminta agar presiden bisa mengembalikan Ibu Jen ke sekolah lamanya karena Ibu Jen adalah guru yang baik. Setelah mendengar banyak hal yang disampaikan Miruge, akhirnya presiden pun mengabulkan permintaannya. Thank you. Keesokan harinya diperlihatkan Ibu Jen yang telah kembali ke sekolah lamanya. Kedatangannya disambut gembira oleh para muridnya. Welcome back. Welcome back. Kemudian saat sudah berada di dalam kelas, Miruge dengan membawa sebuah surat di tangannya meminta Ibu Jen untuk membacakannya. Setelah melihat isi surat tersebut, Ibu Jen meminta agar Pak Alfred untuk menggantikannya membaca. Yang ternyata surat tersebut datang langsung dari Presiden yang mengatakan bahwa Miruge pantas menerima penghargaan dan kompensasi atas apa yang telah dia perjuangkan pada masa penjajahan. President of the Republic of Kenya. On behalf of the Republic of Kenya, dear honored prisoner number 4339 and Embakasi camp from 1957. Begitulah cerita perjuangan seorang kakek berusia 84 tahun yang ingin bersekolah agar dia bisa membaca. We're here because of you, Miruge. Perjuangan yang dilakukan Miruge menyadarkan banyak orang agar tetap selalu mau belajar berapapun usia mereka. Di akhir cerita diketahui bahwa Miruge melakukan perjalanan ke Amerika setelah menerima undangan dari PBB yang diberitakan oleh penyiar radio.